Kembali lagi bersama saya, Sabrina Dia Aulia, dari Program Studi Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting untuk kehidupan sehari-hari, yaitu hubungan antara kesehatan mental dan konsumsi makanan bergizi. Seringkali kita mendengar kata pepatah yaitu "You are what you eat", yang artinya kamu adalah apa yang kamu makan. Biasanya kita menganggap bahwa itu hanya soal tubuh, padahal apa yang kita makan itu juga mempengaruhi pikiran, perasaan, bahkan perilaku kita. Sebelum memulai pembahasan kali ini, saya tidak akan sendirian, tetapi saya akan ditemani oleh narasumber kita yaitu Teh Rizka yang akan menemani saya untuk membahas tentang bagaimana makanan bergizi menjaga mental kita. Halo Teh, selamat datang. Apa kabarnya Teh? Alhamdulillah baik Teh. Sebelumnya terima kasih ya Teh sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kita kali ini. Nah, di sini tuh kita akan membahas hubungan makanan dengan kesehatan mental. Sebelumnya Teteh boleh dong perkenalkan dirinya ke teman-teman semuanya. Oke, boleh banget. Halo semuanya, salam kenal. Nama aku Rizka Aulia, biasa dipanggil Rizka. Aku dari Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Ilmu Komputer. Salam kenal semuanya. Halo. Sebelumnya nih Teh, aku mau nanya, Teteh tahu nggak sih tentang kesehatan mental, terus juga mempengaruhi pola makan? Kalau yang dari setahu aku ya, mungkin dari pengalaman aku pribadi gitu ya. Kalau dari aku, semisal kesehatan mental aku lagi terganggu, contohnya aku lagi stres, mungkin karena codingan aku banyak yang error atau apa, itu biasanya ngaruh banget ke pola makan aku gitu ya. Jadi sometimes aku nih malah gak nafsu makan sama sekali gitu Teh. Jadi bisa aja kayak sehari ini cuma makan sekali karena emang udah lapar banget. Tapi bisa juga aku tuh justru makannya lebih banyak daripada biasanya, apalagi kayak banyaknya ke nyemil atau ke makanan berat juga makin banyak sih kalau misalnya aku lagi stres gitu ya. Nah, benar sekali Teh, kesehatan mental itu juga dapat mempengaruhi pola makan. Stres juga bisa bikin orang jadi makannya berlebihan seperti Teh Rizka tadi, atau malah nggak nafsu makan sama sekali. Nah, di sini tuh biasanya kita sebut emotional eating. Nah, jadi gini guys, otak itu kan ibaratnya gitu ya, kayak mesin. Jadi butuh bahan bakar dong. Nah, sedangkan nutrisi yang kita punya ini adalah sumber utama yang dapat memproduksi energi dan juga zat kimia otak. Nah, seperti serotonin dan dopamin Teh. Jadi yang dapat mengatur mood otak kita gitu ya. Nah, di sini juga pola makan juga bisa buruk kalau misalnya kita hormonnya tidak seimbang Teh. Contohnya nih kayak kalau misalnya kita makannya berantakan gitu ya, jadi hormon kita juga jadi naik turun, jadi anjlok gitu ya. Akhirnya mental ikut terganggu Teh. Berarti ini berhubungan berat banget ya Teh. Kalau misalnya kita emang makannya juga sembarangan, itu bisa bikin kita nih jadi gampang stres atau gampang cemas gitu ya. Iya, betul sekali. Misalnya terlalu banyak gula juga bikin energi naik turun cepat yang tadi aku bilang Teh. Terus juga bisa bikin mood swing dan akhirnya mood kita juga jadi jelek guys. Oke, kalau misalnya nih tips untuk aku dan mungkin untuk teman-teman semuanya juga gitu ya yang nonton podcast ini, ada nggak sih Teh contoh makanan yang bisa mendukung kesehatan mental kita gitu? Tentu ada dong Teh. Yang pertama, dengerin ya guys, yang pertama itu ada ikan berlemak. Itu tuh kaya akan omega 3 yang dapat berfungsi untuk otak Teh. Nah, yang kedua yaitu sayuran hijau yang kaya akan folat. Nah, ini tuh berfungsi untuk neurotransmitter. Nah, yang ketiga itu ada kacang-kacangan dan biji-bijian guys. Nah, ini kan kaya akan magnesium ya. Kalau misalnya kacang-kacangan dan biji-bijian dapat menenangkan saraf guys. Terus yang keempat ada buah-buahan yang ya seperti kita tahu lah ya, buah-buahan itu kan kaya akan antioksidan ya kan. Jadi bisa melawan stres oksidatif di otak. Jadi gitu Teh, kalau misalnya kita mengkonsumsi semua itu nih secara seimbang, maka otak kita akan lebih optimal dan tidak mudah stres. Oke, sebenarnya makanan-makanannya menarik banget ya Teh. Tapi kenapa ya aku atau mungkin teman-teman di sini kalau misalnya stres justru lebih sering nyarinya tuh makanan manis atau bahkan junk food gitu Teh. Jarang banget yang kepikiran kalau misalnya lagi stres nyarinya ikan atau nyarinya buah gitu kan. Kenapa ya?
Nah, ini tuh pertanyaan yang sering banget terjadi guys. Jadi hubungannya itu sama hormon stres. Jadi kalau misalnya kita stres ini kan tubuh kita kan menghasilkan kortisol. Nah, kortisol itu hormon yang memicu tubuh untuk mencari energi yang cepat. Jadi energi yang cepat itu biasanya datang dari makanan yang tinggi gula atau lemak. Nah, ketika kita makan makanan manis, otak kita itu akan mendapatkan pasokan sehingga glukosanya ini muncul rasa nyaman, bahkan produksi dopaminnya itu jadi meningkat teh. Makanya rasanya itu kan seperti hiburan sesaat atau instan gitu kan. Nah, tapi itu sayangnya gula sederhana itu kan dapat cepet banget ya diserap oleh tubuh gitu kan, sehingga kadar gula darah itu jadi cepet banget naik turun yang membuat mood swing. Akhirnya akan jadi lebih cepat lemas, terus juga ngantuk, bahkan moodnya jadi nggak stabil gitu kan. Jadi craving makanan manis itu nggak apa-apa, sewajarnya aja, tapi jangan selalu diturutin terus. Kalau misalnya kita turutin terus menerus, itu akan membuat lingkaran setan yang seperti awalnya stres, terus jadi craving, terus habis itu jadi pengen makanan manis, moodnya jadi drop, balik lagi ke stres karena udah tahu gitu kan kalau misalnya moodnya lagi drop itu kan kita kadang suka stres ya, apalagi kalau lagi hype gitu kan. Nah, kalau dari aku sih ada saran, kalau bisa coba diganti dengan mengkonsumsi yang buah segar yang deket kos aja gitu, yang jualnya apa, terus juga kurma atau dark coklat. Dark coklat ini justru malah bagus loh dibandingkan coklat biasa gitu, karena yang rasanya manis juga, jadi mood kita juga dan otak tuh stabil, gak bikin mental down gitu. Oke, tapi kalau misalnya aku gitu ya sebagai anak kos kan emang lebih seringnya makan junk food ya teh, karena praktis dan enak juga gitu. Contohnya kayak yang kalian tahu makanan tradisional anak kos gitu ya, ayam geprek. Nah, tapi sometimes setelah makan junk food ini atau bahkan karena keseringan tuh kita jadi lebih sering capek, lebih sering gampang ngantuk, gampang stres gitu ya. Jadi aku mau nanya gitu ya, kalau junk food ini ngaruh nggak sih teh ke kesehatan mental, dan kalau misalnya iya, ada nggak tips-tips buat kita tuh ngatur pola makan kita biar lebih bagus? Nah, betul sekali teman-teman. Jadi junk food ini tuh bisa mempengaruhi mental teh. Junk food biasanya kan tinggi gula, garam, lemak, bahkan bahan-bahan tambahan yang kita nggak tahu itu bahan apaan kan. Tapi sayangnya dia itu rendah vitamin dan mineral. Jadi kalau misalnya kita konsumsi, kita tuh jadi kekurangan nutrisi yang emang penting banget gitu kan. Dan itu juga harus mendukung hormon neurotransmitter itu teh. Jadi akibatnya mood tuh gampang turun, terus energinya juga cepet habis, bahkan mudah cemas. Nah, cara menguranginya itu kalau dari aku sendiri, kalau bisa sih diganti dengan cemilan yang kacang-kacangan rebus atau buah-buahan. Jadi yang goreng-gorengan di stop dulu nih. Terus abis itu juga sayurannya kalau bisa ditambahin. Jadi nggak cuma protein dan karbon aja, tapi harus ada sayur-sayuran yang hijau-hijau gitu kan. Terus kalau misalnya teteh sering banget nih, tadi kan suka minum mixu ya. Nah, itu tuh kalian bisa diganti dengan infused water gitu. Jadi bikin kita tuh mengurangi gula gitu kan. Terus yang terakhir itu kalian bisa batasi frekuensi. Nah, biasanya makan junk food itu 3 kali seminggu gitu ya. Ini bisa dikurangin aja, jadi sekali seminggu gitu. Jadi kalau misalnya kita terbiasa dengan makanan yang lebih sehat, craving junk food juga akan lebih berkurang gitu teh. Jadi gak ada yang namanya instan kan, semuanya harus konsisten gitu. Tapi deh kalau misalnya aku lagi stres atau memang lagi gampang cemas gitu ya, kan susah banget nih buat ngatur pola makannya biar lebih sehat kayak yang Tete bilang tadi. Nah, kalau itu ada nggak teh tipsnya nih gimana? Nah, ya tuh betul sekali. Jadi hubungan mental dengan makanan itu tuh ada 2 arah teh. Jadi kalau aku sendiri, aku tuh biasanya selalu berkaca di depan cermin gitu ya. Kayak aku nih kalau misalnya lagi lapar gitu ya, kayak aku selalu berkaca kayak aku nih beneran lapar gak ya? Apa cuma emang mau itu aja gitu, atau enggak? Kadang aku selalu menanyakan diri aku lagi kayak aku kalau makan ini nanti beresiko nggak ya, apakah nanti jadi cepet gendut atau apa. Apalagi kalau makanan manis tuh gampang banget kan berat badan naik gitu. Terus itu malah bikin stres juga tuh kalau udah kayak gitu kan. Nah, jadi aku selalu berkaca di cermin aja gitu. Terus juga aku biasanya
diseringin sama tidur yang cukup, terus juga olahraga yang ringan teh, terus minum air yang cukup karena dehidrasi itu bikin kita jadi gagal fokus gitu. Pokoknya tuh kuncinya tuh di me time gitu. Terus habis itu kombinasi antara kesadaran diri dan pola makan seimbang serta gaya hidup sehat aja sih teh. Oke, jadi sebenarnya itu menarik banget ya teh. Iya. BTW mau nanya nih teh, kalau misalnya teteh lagi stres gitu ya, biasanya teteh lebih milih makanan manis atau kemana? Kalau aku lebih sering ke makanan manis sih teh, kayak yang aku bilang tadi, kayak ke mixu beli ice cream atau beli martabak atau cheese squid kayak gitu-gitu sih teh. Jadi emang aku lebih sering cravingnya ke makanan manis. Jadi abis aku makan makanan manis itu baru aku melanjutin aktivitas lagi biar nggak sumuk, nggak stres gitu teh. Iya bener banget nih teh. Sebenarnya kayak gitu nggak apa-apa guys, cuman jangan terlalu keseringan teh. Kalau misalnya kita keseringan kan takutnya kayak lingkaran setan tadi yang aku jelasin gitu kan. Sebenarnya nggak apa-apa banget kalau misalnya tetehnya nih lagi stres gitu ya mau makan yang manis-manis, cuman jangan terlalu keseringan gitu ya teh, harus dibatasi gitu. Terus juga kalau misalnya ini suka jalan-jalan gitu nggak teh? Misalnya lagi stres, daripada makan kan mendingan jalan-jalan gitu ya. Aku juga suka sih jalan-jalan kayak gitu karena ngoding ini kan sometimes butuh inspirasi ya teh. Jadi kadang emang aku tuh suka jalan-jalan keluar kalau udah stres banget. Apalagi UPI ini kan steril motor ya teman-teman. Jadi memang lebih banyak orang yang jalan kaki kalau di UPI. Makanya lingkungan aku tuh sebenarnya enak banget ya buat jalan kaki. So aku juga sering jalan kaki apalagi kalau udah malam gitu kan. Dan apalagi di Bandung itu kan adem ya teman-teman. Jadi aku juga sering gitu kayak jalan-jalan keluar. Wah ternyata seru banget ya teh di UPI ya. Aduh enak banget ini. Nah, seperti itu guys. Jadi yang Teteh Rizka kasih tahu ini tepat sekali guys. Jadi intinya itu makanan tuh bukan cuma bikin kita kenyang, tapi juga jadi bahan bakar utama kita di tubuh kita. Kayak dia tuh yang mengatur pola pikir kita, perasaan kita. Jadi pilihan sederhana di piring juga setiap hari menentukan stabilitas emosi kita. Mau itu emosi, fokus, atau bahkan mental kita. Nah, kalau misalnya hati tenang kan pikiran juga jadi lebih jernih ya dan mood juga jadi lebih stabil. Nah mulai dari sekarang yuk kita mulai dari hal yang kecil, yaitu perbanyak sayur dan buah-buahan serta ikan-ikanan dan cukup minum air. Dan jangan lupa sehat mental itu berawal dari piring yang bergizi teh. Nah, terima kasih sudah mendengarkan podcast di Binatal kali ini. Terima kasih juga kepada Teriska yang sudah mau hadir di podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye guys.